Pagi, Pak. Oke, baik. Ini masih 12 orang. Gimana sebagian ini ya? Albert, silakan buka kamera aku. Oke, baik. Saya sebelum kita mulai, saya bertanya dulu. UTS kalian sudah dimulai? Udah. Coba buka kapannya suaranya dulu. Apakah UTS sudah ada yang dimulai? Ada? Sepertinya buat semester ini belum. Kebetulan karena di kelas yang lain, di kelas 10 MIA 1, saya yang membuat UTS-nya. Karena berhubungan dengan materi ini. Bagaimana dengan ke kelas kalian? Cuman guru bidang studimu kemarin sudah dibilang sama saya, ini dibuat UTS-nya Ren katanya. Jadi itu kita buat kesepakatan kita. Gimana kira-kira? Siapa ketua kelasnya di 10 MIA 2? Genjelo, Pak. Mana Genjelo? Nggak ada muncul. Setahu saya kalau Genjelo, Pak, kalau tidak ada kakaknya tidak bisa meeting karena paketnya nggak bisa meeting. Oh, oke, baik. Atau kita buat hari Senin ya. Ini saya bahas semua, nanti saya kasih materinya semua, kisi-kisinya. Biasanya saya kalau ujian itu, apa yang saya ajarkan itu yang diujikan. 100% pasti keluar. Ya, karena cuman angkanya yang berbeda kalau materinya sama. Tidak mungkin saya kasih ujian samamu yang belum kamu pelajari. Itu logikanya. Oke, baiklah kalau begitu. Eh, Kemarin saya share screen dulu bentar ya. Baik, nampak di layarmu? Nampak, Pak. Oke, baik, saya mulai ya. Sembari menunggu yang lain, saya lanjut ya. Karena ini pembelajaran ini secara live, jadi nanti bisa diputar ulang melalui YouTube. Nanti saya kasih linknya. Oke, nanti karena kepala sekolah, wali kelasmu, sama guru bidang studimu melihatnya. Baik, selamat pagi semuanya dan salam sehat. Saya lanjut materi kita hari ini, yaitu adalah rumus dalam segitiga. Ya, di sini nanti kita pelajari aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Silakan dipersiapkan pensilmu sama bukumu, pulpenmu ya, supaya kamu pelajari apa yang kamu dapat di pembelajaran ini. Baik, langsung aja. Pertama itu adalah aturan sinus. Aturan sinus ini kita buat
ke dalam bentuk segitiga. Segitiga yang seperti apa? Ya, ini dia segitiganya. Ada sebuah segitiga, berarti segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Titik A berhadapan dengan sisi A, titik B berhadapan dengan sisi B, dan titik C berhadapan dengan sisi C. Maka dari sini berlakulah A sin A sama dengan B sin B. Dan juga berlakulah C sin C. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aturan kosinus. Aturan kosinus ada 3. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Yang kedua apa? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali cos B. Yang ketiga apa? C kuadrat sama dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Dan dari sini berlakulah ada lagi. Nah, yang pertama ini bisa dimunculkan satu rumus lagi, itu apa? Cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Yang kemudian cos B. Cos B itu berasal dari konsep yang kedua ini. Maka menjadi sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Itu kalau cos B. Bagaimana dengan cos C? Cos C adalah apa? A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Yang terakhir adalah apa? Luas segitiga. Nah, luas segitiga ini apa? Pertama, kalau dia menggunakan titik A, maka setengah BC kali sin A. Kalau dia menggunakan titik B, itu adalah setengah AC kali sin B. Kemudian, kalau dia menggunakan titik C, maka setengah AB kali sin C. Ini kalau menggunakan segitiga, siku-siku. Bagaimana dengan luas segitiga sembarang? Nah, luas segitiga sembarang adalah akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, di mana S itu apa? Setengah dari A tambah B tambah C. Maksudnya apa? Jumlah dari semua sisi di segitiga. Ini konsep segitiga. Kemudian adalah masuk kita ke soalnya. Di sini sudah saya buat soal. Ya, ini dia soalnya. Soal yang pertama adalah ini. Diketahui segitiga MAB. Ini dia. Segitiga MAB 300 dengan AB-nya adalah 300 cm. Sudut MAB-nya adalah 60 derajat dan sudut ABM-nya 75 derajat. Maka berapakah sudut AM-nya? Nah, untuk menjawab ini pertama kita membuat dulu segitiganya. Maka sisi katanya ini diketahui itu apa? Sisi panjang AB-nya adalah 300 dan sudut A-nya adalah 60 dan sudut B-nya adalah 75. Yang ditanya itu apa? Berapakah panjang AM? Nah, sini saya buat X. Ya kan? Maka kemudian untuk menjawab ini adalah pertama kita cari dulu sudut M-nya. Nah, M ini udah langsung saya buat 75. Dari mana datang 75 itu adalah dari sudut AMB itu adalah 180 dikurang 75 tambah 60. Karena jumlah segitiga itu sudutnya itu adalah 180. Nah, maka jawablah dapatlah sudut M-nya itu 45. Itu masih sudutnya. Yang ditanya itulah AM, panjang AM-nya. Maka kita menggunakan konsep aturan sinus. Ya kan? Aturan sinus itu menjadi berapa? X per sin 75 karena X adalah AM, itu yang maksudnya X itu adalah yang diminta AM per sin 75 karena dia menghadap sudut B atau sudut 75 sama dengan 300 per sin 45. Nah, maka X per seperempat kali akar 6 tambah akar. Dari mana ini dapat ini? Ini dari sinus 75 sama dengan 300 per setengah akar 2. Nah, maka dikali silang maka dapatlah 75 kali akar 6 tambah akar 2. Dari mana dapat ini? Karena 300 kali seperempat, maka 75. Per setengah akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Ini menggunakan rasionalnya. Maka ada apalah hasilnya? 75 kali akar 12 tambah akar 4. Nah, dari mana akar 12 ini? Karena 6 kali 2. Menjadi 12, 2 kali 2 jadi 4. Ini kenapa kok habis ini di bawah ini? Karena akar 2 kali akar 2, akar 4 itu sama dengan 2. 2 kali setengah itu 1. Maka per 1 tetap bilangan itu sendiri. Maka hasilnya itu menjadi berapa? Menjadi X sama dengan 75 kali 2 akar 3 tambah 2. Maka itu sebanding atau senilai dengan 150 kali 1 tambah akar 3. Maka hasilnya itu adalah A. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2.
Nah, ini dalam segitiga ABC, dalam segitiga BC, jika AC-nya sama dengan 8, BC-nya 4 akar 2, dan sudut ABC-nya adalah 45 derajat, maka tangen BAC-nya berapa? Itu pertanyaannya. Maka dalam menjawab ini, kita membuat ke dalam sketsanya dulu. Maka sudut B-nya 45 atau BC-nya, AC-nya 8, BC-nya 4 akar 2. Nah, maka langkah awal yang harus kita lewati adalah menggunakan aturan sinus, ya kan? Maka bisa kita buat perbandingannya bahwa 4 akar 2 per sinus BAC sama dengan 8 per sin 45. Maka sama dengan sin BAC-nya lah 4 dikali akar 2 dikali setengah akar 2 per 8. Maka dapat hasilnya setengah, ya kan? Kenapa bisa setengah ini? Karena akar 2 kali akar 2 itu adalah menjadi akar 4 kan, menjadi 2. 4 kali 2 8, 8 kali setengah 4. 4 per 8 itu sama dengan setengah. Nah, ternyata sinus setengah itulah 30 derajat. Nah, maka sudut BAC-nya itulah 30 derajat. Nah, maka yang ditanya itu bukan sin, yang ditanya di dalam soal itu adalah tangen BAC. Maka yang sudah dapat adalah sin BAC, maka ubah aja. Maka tangen BAC adalah tangen 30. Tangen 30 derajat itu apa? Sepertiga akar 3. Nah, itulah menjawab untuk nomor 2. Maka jawabannya adalah B. Kemudian kita cari dulu soal-soal yang berhubungan, ini masih berhubungan dengan berhubungan dengan, oke, kita lanjut dulu, ada 5 soal. Ini saya bagi nanti semua soalnya. Kemudian saya cari dulu untuk konsep cos. Ini nomor 6. Pada segitiga BC, jika A sama dengan 2 akar 7, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6, maka berapakah sin A? Nah, diminta sin A, tapi kita menggunakan konsep cos. Maka dari kita sudah tahu bahwa mencari cos A itu apa? B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Maka dapatlah B kuadratnya, karena B diketahui, maka 4 pangkat 2 tambah C. Maka C adalah 6, maka 6 pangkat 2 dikurang 2 akar 7 pangkat 2 per 2 kali 4 kali 6, maka dapatlah hasilnya setengah. Ingat, cos setengah itulah 60 derajat. Nah, maka yang ditanya apa? Sin A. Maka dapatlah sin A itu atau sin 60 sama setengah akar 3. Itulah aturan cos dan aturan sin. Sekarang kita masuk ke, ini aturan cos juga. Masuk kita ke luas segitiga. Ini dia. Nomor 7. Luas segitiga ABC adalah 24 cm pangkat 2. Sisi AC-nya lah 8 dan AB-nya lah 12. Maka berapakah nilai cos sudut A? Ini ada hubungannya dengan luas segitiga dengan aturan sinus atau aturan cos. Maka pertama yang harus kita lewati adalah luas segitiga BC. Nah, maka kita konsepnya tadi seperti yang saya bilang itu, kalau diketahui sisinya atau sudutnya, maka bisa kita menggunakan sinus atau sudut yang diketahui. Maka setengah AC karena diketahui AC kali AB karena diketahui AB kali sin A. Maka dapatlah hasilnya 24 sama dengan apa? Setengah kali 8 kali 12 kali sin A. Nah, maka berapakah sin A? 12 setengah. Dari mana ini dapat setengah? Karena coba kita kalian ke dalam ini. Setengah kali 8 itu 4. 4 kali 12 itu adalah 48. Maka dapatlah sin A itu berapa? 24 per 48. Maka dapat setengah. Ternyata sin setengah itu adalah 30 derajat ya. Maka untuk mencari sin setengah, maka cos A nya berapa? Setengah akar 3. Kenapa setengah akar 3? Kalau kita menggunakan ke trigonometri, maka sisi miringnya ada akar 3. Maka hasilnya berapa? Setengah akar 3. Maka jawabannya adalah D. Bisa dipahami kira-kira sedikit itu? Itu masih aturan sinus, aturan cos, sama luas segitiga. Nanti video apanya, videonya tetap saya bagi nanti, ini karena ini secara live, dan nanti powerpointnya akan saya bagi. Ada pertanyaan kira-kira biar kita lanjut yang lain? Nanti soal ujiannya nanti seperti itu, seperti yang saya presentasikan tadi, tidak lari dari situ nanti soalnya. Sebentar ya.
Pagi, Bu. Halo orang, selamat pagi. Ya. Salam Kenapa? sehat. Ya, salam saya, Bu. Kenapa, Ibu? Oh, kapan bisa datang Bapak ke sini? Ke rumahku? Hari ini lah, Ibu. Kalau jam berapa Ibu bisa hari ini? Biar Pandi dulu. Baik, saya lanjut ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan sebelum kita lanjut? Maaf ya sebentar tadi. Jelas ya? Baik, saya lanjut ke materi yang lain. Tadi itulah aturan sinus dan cos. Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Silakan disiapkan catatanmu, akan saya buat beberapa nanti. Sebentar. Baik. Nampak di layarmu? Nampak di layarmu? Nampak di layarmu? Oke, baik. Saya lanjut ya. Siapkan catatanmu. Baik. Saya harap nanti kamu pahami. Saya jelaskan pelan-pelan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus sudut. Di sini yang mau kita pelajari itu adalah ini. Ini ada saya buat peta konsepnya. Nampak ya peta konsepnya? Baik. Adapun yang mau kita bahas adalah ada 4 sebenarnya. Ada itu jumlah selisih sudut, sudut rangkap, jumlah selisih dan cos, mangkap dan perkalian. Baik, saya jelaskan satu-satu aja saya buat soalnya. Di slide ini saya buat banyak soal. Pertama ini. Konsepnya. Pertama kita masuk ke jumlah dan selisih sudut. Maka konsepnya ini. Sin alfa plus min beta sama dengan sin alfa kali cos beta plus min cos alfa sin beta. Itu kalau penjumlahan sin. Kalau dengan cos adalah kalau di sin kalau di penjumlahan di sini juga menggunakan penjumlahan. Tetapi berbeda dengan cos. Kalau cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta plus min sin alfa sin beta. Kemudian tangen alfa tangen beta adalah tangen alfa tambah plus min tangen beta per 1 plus min tangen alfa tangen beta. Ini konsepnya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ke dalam soal? Ini dia. Pertama, ini ada soal. Ya, diketahui jika tangen alfa adalah 1 dan tangen betanya adalah 1/3 dengan alfa dan beta adalah sudut lancip, maka berapakah sin alfa kurang beta? Nah, maka kita menggunakan di sini, kita copy paste. Maka jawabannya pasti B. Maka caranya gimana? Ini dia. Tangen alfa adalah 1, maka otomatis sin alfa adalah setengah akar 2. Dan maka cos alfa itulah setengah akar 2. Maka yang selanjutnya tangen beta. Tangen beta diketahui ya berapa? 1/3. Maka sin betanya berapa? 1/10 akar 10. Dan selanjutnya cos betanya berapa? 3/10 akar 10. Ini datang dari mana ini? Dari menggunakan konsep triple Pythagoras atau konsep dasar trigonometri. Boleh menggunakan sidemi, kosami, tateda yang kemarin itu. Ya, di sini tidak akan saya jelaskan kembali karena di sini sudah masuk ke materi selanjutnya. Maka dapatlah sin alfa kurang beta adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa cos beta. Maka berapa jawabannya? Karena sin alfa tadi sudah dapat setengah akar 2, maka akar 2/2 kali 3 akar 10 per 10 dikurang akar 2/2 dikali akar 10/10.
Maka dapat hasilnya berapa? 2 akar 20 per 20. Maka menjadi berapa? 4 akar 5. Kenapa 4 akar 5? Karena akar 20 lah 2 akar 2, 2 kali 2 akar 2 menjadi 4 akar 5 per 20. Maka sama-sama dibagi 4, maka menjadi 1/5 akar 5. Jawabannya adalah B. Itu untuk jumlah dan selisih sudut. Di sini saya buat soalnya, tidak saya jelaskan di sini secara detail karena waktu kita terbatas. Ini tadi aturan sinus, sekarang aturan cos nomor 3 ini. Cos 35 derajat kali cos 15 derajat kurang sin 35 derajat kali sin 15 derajat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini dia minus, kalau cos maka di rumusnya adalah positif. Di sini dia. Maka untuk menjawab ini, cos 35 derajat kali cos 15 derajat kurang sin 35 derajat kali sin 15, maka menjadi cos 35 derajat tambah 15. Ya kan? Maka cos 35 tambah 15 sama dengan cos 50. Cos 50 itu kan sama dengan 90 kurang 50. Itu sama dengan sin 40. Maka sin 40 itu berapa? Ini jawabannya lah A. Nah, ini ingat. Ini konsep dari awal tadi yang saya jelaskan. Itu untuk jumlah dan selisih sudut. Sekarang kita masuk ke ini soalnya banyak dan jawabannya ada. Nanti saya bagikan, tidak perlu saya jelaskan semua. Nah, ini langsung aja, sudut rangkap. Sudut rangkap itu konsepnya ada banyak ini. Pertama adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan itu 1 kurang 2 sin kuadrat alfa sampai di konsep 10-nya. Nah, masuk ke contoh soal aja langsung. Pertama, diketahui sin alfa sama dengan setengah akar 13 dan alfa itulah sudut lancipnya. Berapakah nilai cos 2 alfa? Menggunakan konsep yang pertama. Maka jawabannya adalah D. Kenapa D? Lihat penjelasannya. Cos 2 alfa itu sama dengan berapa? 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Maka sama berapa? 1 dikurang 2. Sinnya berapa tadi sin alfanya? Sin alfanya adalah 1/5 akar 13. Maka tinggal masukkan aja ke rumus. Maka menjadi berapa? 2 kali 1/5 akar 15 pangkat 2. Maka berapa nih? 1 dikurang 26 per 25. Maka hasilnya berapa? Minus 1 per 25. Maka jawabannya adalah D. Itu untuk nomor 1. Kemudian di sudut rangkap ini ada saya buat ini lagi soalnya. Sin kuadrat A cos kuadrat alfa. Berapakah jawabannya ini? Maka menggunakan konsep yang ketiga. Maka sama dengan berapa? Setengah sin 2 alfa sama dengan 1/4. Karena setengah pangkat 2 adalah 1/4 sin 2A. Maka sama dengan berapa? 1/4 dikali setengah dikurang setengah cos 4A. Maka berapa nih? Maka 1/8 kali 1/8 kurang 1/8 cos 4A. Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah E. Nah, itu untuk sudut rangkap. Kemudian ini adalah juga soalnya, tapi tidak perlu saya jelaskan. Kemudian yang terakhir ini jumlah dan selisih. Ini ada konsepnya. Ada 4 konsepnya, jumlah dan selisih sin dan cos ini. Maka untuk penjumlahan dari ini rumusnya. Ini contoh soalnya. Ya, yang pertama ini sin 75 derajat tambah sin 15 derajat per cos 195 derajat tambah cos 15. Maka jawabannya berapa? Maka ini dia. Nah, ini masuk ke konsep yang pertama. Nah, maka 2 sin setengah kali 75 tambah 15 derajat kali cos setengah 75 kurang 15 per 2 cos setengah kali 105 tambah 15 derajat kali cos setengah kali 105 kurang 15. Maka sama dengan sin 45. Dari mana 45 ini? Karena 75 kali tambah 15 adalah 90 kali setengahnya 45. Nah, cos 30 kenapa cos 30? 75 kurang 15 60 kali setengah 30. Nah, maka di bawah juga seperti itu. Kenapa cos 60? Karena 165 tambah 15 per 2 itu adalah apa? 60. Kemudian ini cos setengah itu menjadi berapa? 105 kurang 15 adalah 90 per 2 adalah 45. Maka sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, cos 60 setengah, dan cos 45 adalah setengah akar 2. Maka jawabannya adalah akar 3. Maka jawabannya itu apa? Jawabannya adalah E. Nah, ini konsep yang ketiga. Kemudian perkalian sinus dan kosinus. Ini konsep perkaliannya ada 4 dan contoh soalnya ada ini. Ini ABC dan ABC adalah sudut segitiga ABC.
Jika B adalah 30 derajat, A kurang B 30 derajat, dan sin C 5/6, maka berapakah sin A cos B-nya? Nah, maka penyelesaiannya itu adalah ini. Ingat, sin A cos B adalah berapa? Tadi di pertama tadi, sama kan? Setengah kali sin A tambah B tambah sin A kurang B. Maka berapa? Kenapa jadi setengah? Karena 2 sin A cos B adalah sin alfa tambah beta tambah sin A kurang B. Bagaimana kalau sin cos A? Karena bagi 2 makanya menjadi setengah. Baik, lanjut. Setengah kali sin 180 kurang C tambah sin 30. Kenapa 180 kurang C? Karena sebuah siku itulah 180 derajat besarnya. Maka berapa menjadi? Maka menjadi setengah kali sin C tambah setengah. Kenapa setengah ini? Karena sin 30. Sama dengan setengah kali sin C tadi kan sudah diketahui 5/6. Maka menjadi setengah kali 5/6 tambah setengah menjadi 4/6. Maka hasilnya adalah 2/3. Itulah mungkin konsep mengenai rumus-rumus dalam sudut. Baik, you still with me? Masih bersama saya kalian? Baik. Dan contoh soalnya, nanti ujiannya nanti saya buat itu adalah berbentuk pilihan berganda dan berbentuk esai. Ya. Nanti mungkin ya, maaf mungkin ya karena kita menggunakan Zoom ini, saya rasa mungkin hanya 50% kalau kau pahami. Ya tidak masalah. Tidak masalah sebenarnya. Cuman kamu harus coba dulu memahaminya. Nanti saya kirim PowerPoint-nya ke dalam Google Classroom. Semua saya kirim. Ya kan? Nanti kamu pelajari ulang, kamu ulangi. Nanti dan videonya sudah saya siapkan di YouTube. Nanti saya bagi kepada kalian, nanti kamu pelajari ulang. Ya kan? Baik. Selanjutnya saya akan bernegosiasi untuk kalian juga dulu. Kapan bisa kita buat UTS-nya atau penilaian terakhirnya? Karena saya akan memberikan kelas ini kepada guru bidang studimu, kepada Pak DT. Sebelumnya saya bertanya dulu, pernah nggak Pak DT menggunakan Zoom seperti ini? Coba dulu buka suaranya dulu, supaya tidak akan saya sampaikan kepada Bapak itu. Silakan bicara dulu. Bagaimana kalian belajar? Oke, baiklah. Tidak masalah. Tapi nanti saya akan coba fasilitasi kalian. Nanti saya akan kirim videonya, ya. Dan nanti saya akan membuat GCR-nya juga, di GCR juga saya gunakan. Dan saya juga bernegosiasi untuk kalian. Apakah bisa kita buat hari Senin membuat post testnya atau penilaian terakhirnya? Sebelum saya kasih kepada guru kelasmu, bisa ya? Yang setuju bilang juga seperti ini. Karena 10 Mia 1 saya buat hari ini sebenarnya. Yang setuju buat seperti ini. Yang tidak setuju buat seperti ini. Yang tidak setuju kayak gini. Yang setuju kayak gini. Oke. Albert Wijaya nggak setuju? Setuju. Revinman? Nggak ada suara tadi. Setuju Revinman? Oke. Roland udah setuju tadi ya. Tesya, kok nggak ada apa mau kapsen mun aku? Saya nggak mengerti apa maksudmu. Tidak setuju? Mana suara mun aku? Ada satu orang si Tesya nggak setuju, nggak apa-apa, kita hargai. Priscilia setuju ya, Sujete setuju ya. Karena saya bilang tadi kayak gini, setuju ya. Kalau yang nggak kayak gini, ini tidak setuju. Kenapa Sujete tidak setuju? Ini yang kayak gini tidak setuju. Buka mic aku, saya mau mendengarkan suaramu. Kenapa Sujete nggak setuju?
Kenapa Sujeti nak? Aku buka dulu mikrofonmu, saya nggak mendengarkan suaramu. Yosefin setuju ya? Kalau nggak gini, kalau setuju kayak gini buat. Saya melihat wajahmu kok. Sujeti setuju? Kalau setuju kayak gini, kalau nggak setuju kayak gini. Coba saya lihat. Yang setuju kayak gini dulu. Yang tidak setuju kayak gini, yang tidak setuju kayak gini, yang setuju kayak gini. Coba saya mau lihat dulu. Oke. Si Yosefin kenapa? Oh, setuju Yosefin ya. Si JT, Tesia, kenapa si Tesia nggak setuju? Apa alasanmu nakku? Saya mau mendengarkan dulu. Buka mic-mu nakku, buka mic-mu, buka mic-mu. Saya nggak mendengarkan. Saya nggak mendengarkan Tesia. Apakah ada yang mendengarkan Tesia? Nggak ada ya. Saya juga nggak mendengarkan Tesia bicara. Silakan Tesia, kamu bicara nakku. Mungkin mainnya bermasalah. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, baik. Baik, karena ini kita sudah hampir, karena Zoom ini Zoom yang saya gunakan adalah Zoom gratis, nggak saya berbayar, maka kita hanya 40 menit. Nanti untuk lebih dalam lagi nanti PowerPoint-nya saya akan kirim ke Google CR. Nanti saya sudah siapkan video pembelajaran tentang apa yang kita pelajari hari ini. Maka nanti untuk Tesia mungkin nggak apa-apa sih, saya menghargai kalau tidak setuju. Mungkin ada alasan tertentu, nanti bisa WA saya nakku ya, kenapa kamu gak setuju nakku ya. Nanti kirim alasannya, nanti saya tunggu. Dan nanti akan saya coba diskusikan dengan wali kelasmu. Oke? Oke, baik. Mungkin itulah mungkin sedikit, dan saya akan membuat semua contoh soal dan penyelesaian saya akan kirim. Jadi tugasmu untuk hari ini dalam persiapan untuk hari Senin, nanti di situ udah ada saya buat sedikitnya 20 soal. Untuk persiapan UTS-nya nanti, PTS-nya, penilaian tengah semester. Karena nanti saya akan coba, karena dari awal saya bilang saya coba meneliti kalian dari sejauh mana kemampuanmu. Saya akan bandingkan dengan SMA-SMA yang saya teliti. Karena saya ada 3 SMA saya teliti, SMA 2, SMA kampung, sama SMA 17. Ya, maka saya coba kembandingkan kepada kalian. Nanti hasilnya akan saya juga kepada kalian. Nanti akan kalian tahu sejauh mana kemampuan kalian. Karena sekarang nggak ada lagi UN, yang ada itu adalah tahukah sekarang apa diganti? Asesmen ya. Nanti UN nggak ada, nanti yang ujikan asesmen. Asesmen itu seperti apa? Asesmen itu adalah tentang, asesmen itu sebenarnya adalah bahasa Inggris, artinya penilaian. Maka nanti kamu persiapkan seperti itu nanti soalnya. Soal-soalnya nanti dalam kehidupan sehari-hari, bukan angka lagi nanti, tapi bentuk angka juga, tetapi aplikasinya ke dalam sehari-hari. Ya. Baik, itu aja mungkin saya sampaikan. Ada komentarnya sebelum kita selesaikan, karena tinggal 5 menit lagi. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi Pak, setelah Bapak memberikan soal-soal pembahasan untuk PTS, jadi nanti tipe soalnya sama dengan UTS. Iya, sama. Tipe. Ada di atas saja. Iya, benar. Terima kasih Albert. Nanti tipe soalnya apa yang saya kasih nanti itu, yang penting kamu baca, itu aja intinya. Yang penting kamu buka, kamu baca. Saya pastikan angkanya ada yang sama dan ada yang berbeda, tapi bentuk soalnya sama. Oke. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba seperti SD dulu saya buat kalian. Karena kalau SD hanya angkanya yang beda. Apakah sama SD dengan SMA, saya mau melihat dulu. Karena ini membentuk konsep daring, maka kalau konsep daring agak susah. Ada lagi kira-kira pertanyaan atau masukan, saran? Silakan. Baik, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Nanti di GCR-mu akan saya bagikan semua. Nanti mulai dari awal akan saya kirim kembali bentuknya, materinya. Yang penting yang saya minta dari kamu adalah hatimu mau membaca, mau mempelajari,
Dan nanti tesnya nanti adalah saya buat nanti timing. Jadi kamu nanti tidak ada waktumu untuk baca buku baca sana, nggak ada. Hanya tugasmu adalah membuka PowerPoint yang saya kasih ke GCR dan membuka video pembelajaran yang sudah saya kirimkan. Itu aja. Karena tidak saya paksakan kamu harus saya pelajari gini-gini, nggak. Karena saya paham, karena datamu pun kurasa sudah sekarat. Berbeda dengan kalau menggunakan wifi, kan benar ya? Karena saya juga menggunakan data jadi sekarat juga. Ya mungkin saya karena ini kan diri bersama ya. Tapi mungkin kalian juga dibantu dari sekolah ya. Dari sekolah kan memberikan data juga kan, tapi nggak semua dapat. Saya paham dengan hal itu. Maka Zoom ini saya gunakan hanya 40 menit. Tidak lama-lama supaya datamu nggak banyak habis. Oke? Baik, sampai di sini ada 3 menit lagi. Siapa kira-kira mau memberikan komentar? Silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya masukkan video dan pembelajarannya di GCR. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Saya Liv ya.